وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah masih hidup semuanya nggih. Alhamdulillah. Kita hari ini tidak hanya hidup dengan insya Allah semuanya sehat. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan sepertinya di sini semuanya juga masih bernapas dengan gratis ya. Alhamdulillah. Insya Allah hari ini sudah masuk puasa yang ke-16. Mudah-mudahan mulai puasa yang pertama hingga puasa yang sekarang, ibadah puasa kita, tadarus kita, kemudian qiyamul lail, tahajud kita, semua doa-doa kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kajian saya sampaikan sebentar saja izin kita mesti saling mensupport, kita mesti saling mendoakan. Izin mohon maaf yang merasa punya tangan kanan, tangan kanannya diangkat seperti ini. Yang punya saja, yang nggak punya nggak usah ya. Tangan kanannya, tangan kanan. Yang punya saja. Tangan kanannya digerak-gerakkan seperti ini. Nah, digerak-gerakkan seperti ini. Alhamdulillah masih normal semuanya, oke? Nah, kemudian tangannya diletakkan di orang yang ada di sampingnya, gitu. Terus minta tolong ya, yang agak berjauhan boleh agak merapat ya. Karena rapatnya kita itu bisa menentukan doa-doa kita ya. Nah, minta tolong sekarang tirukan apa yang saya sampaikan. Saudara-saudaraku, minta izin ya. Mohon maaf, mau mengingatkan saja. Kita saling mendoakan. Saya doakan jenengan sehat, panjang umur berkah, rezekinya makin banyak, halal tantoye, matur suwun. Sekarang ganti yang kiri. Kudu imbang, bukan imbang kiri saya ikhlas nih, kudu imbang ya. Ayo yang kiri. Nah, sebaliknya ya, yang kiri diletakkan di orang yang ada di sampingnya gini. Ya, saudaraku, terima kasih sudah didoakan. Saya juga berdoa semoga jenengan sehat, panjang umur dan berkah, rezekinya banyak halal. Jangan lupa segera bayar hutang. Matur suwun. Mungkin rezeki ini agak gak bayar hutang apa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang profesor dari beliau mengajar di hampir semua kampus terbaik di dunia. Beliau seorang dokter spesialis dan juga seorang psikiater lengkap. Dokter iya, psikiater iya, saintis iya, peneliti, semua macam-macam gelarnya. Hampir semua kampus terbaik di dunia beliau ngajar. Kemudian beliau meneliti, penelitiannya itu menarik sekali. Beliau meneliti orang-orang yang sering mendapat keajaiban. Hidupnya itu penuh didatangi keajaiban. Ini menarik. Dan ternyata yang namanya keajaiban itu di kitab suci kita Al-Quran, itu dulang banyak sekali keajaiban di dalam Al-Quran. Jenengan apalagi ini puasa ya, 1 sampai ke 16 pertanyaannya, sudahkah kita menemukan keajaiban atau miracle dalam kehidupan kita? Nah, kalau belum masih ada waktu. Di Quran itu surat Hud ayat 72 itu menjelaskan inna hadza la sayun ajib. Makanya kalau ada orang bilang ajib, oh itu asal kata dari ajaib.
itu menjelaskan Bunda Saro usia sudah sangat tua, sudah menopause. Istrinya siapa? Nah, istri yang keberapa? Bunda Saro istri yang pertama. Nah, beliau dikasih kabar gembira, sampai akan mengandung. Oh, gak mungkin. Nah, usia udah kayak gini. Bojoku juga usianya sudah sangat rentan, gak mungkin. Tapi karena Allah mau, kemudian beliau mengatakan, oh, ini sulit dipercaya. Ajaib. Inna la sayun ajaib. Wah, percaya. Tapi terjadi. Kemudian beliau mengandung dan melahirkan anak, namanya siapa? Ismail itu anaknya Bunda Hajar. Kalau Bunda Hajar namanya siapa? Ya, ini nanti muncul di UNAS ya. Jangan sampai lupa. Namanya Nabi Ishak. Kemudian di ayat yang lain, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Di surat yang setiap Jumat jenengan baca itu loh. Kalau baca surat Al-Kahfi, ada 7 orang pemuda yang mendiami gua. Kemudian ternyata di dalam gua itu sudah ratusan tahun, 300 tahun lebih. Tapi ketika keluar, sampai berapa lama di dalam gua? Baru sebentar. Ajaib, ini ajaib. Bahkan coba nanti dicek di surat Jin itu ya. Qul uhiya ilayya anna istamarun nabarum minal jinni faqalu. Ketika jin lagi rapat, jin itu bisa rapat, jin itu sering rapat, mungkin bahas pilkada juga. Ketika lagi ngumpul-ngumpul, kemudian pimpinan jin bilang, diam, coba dengar apa itu. Siapa yang baca itu? Suara apa itu? Didengarkan. Oh, ternyata ini bacaan Quran. Qul uhiya ilayya anna istamarun nabarum minal jinni faqalu. Terusnya apa? Tiba-tiba lupa ya. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Yang kita dengar sesungguhnya Quran, dan ini ajaib. Jin aja Pak mendengar Quran itu langsung diem, ajaib. Jadi kan kalau dengar Quran gimana? Bu, apakah panas? Boten ya. Nah, ternyata keajaiban di dalam Quran itu luar biasa banyak. Belum lagi Nabi Zakaria, ya, belum lagi Maryam, belum lagi junjungan kita Rasulullah SAW. Masya Allah, semuanya luar biasa, hidup penuh keajaiban. Makanya kalau ingin hidup kita penuh keajaiban, tiba-tiba dikagetin oleh Allah dengan kebaikan, jangan jauh-jauh dari Quran. Empun khatam pimpinan Pak? Iya Pak? Belum? Oke, lanjut. Dan kalau membaca Quran itu, kalau pengen ada ruhnya, pengen seperti ngobrol sama Quran. Nah, itu mulai ketika berwudu. Mulai berwudu mensengaja membasuh muka gitu ya, membersihkan semua dosa-dosa di mata, di wajah sini. Benar-benar disengaja bahwa kita berwudu ini membersihkan diri, bersiap-siap mau ngobrol sama Allah SWT. Itu rasanya beda ketimbang orang yang wudu selesai. Termasuk ketika sholat, kalau wudunya benar pasti sholatnya beda, nggak sekedar senang. Ya, makanya banyak orang sholat itu, saya kadang-kadang heran, usia sudah 50 tahun ke atas, sholat setiap hari, ke masjid setiap hari, ngaji setiap hari, tapi masih ngamuan. Nah ini gak kongruent. Di sini ada sholatnya nggak waduh tapi sih ngamuan ya, kok tiangnya gitu sebelah pundi. Jadi kudu saya bantu di terapi biar nggak ngamuan lagi. Nah, profesor ini Pak, namanya David Hawkins, banyak sekali penelitiannya dan sudah dibukukan, bukunya terjual ratusan juta kopi di
baik di Indonesia maupun di negara yang lain. Ternyata keajaiban-keajaiban itu bisa terjadi kalau kita itu berada di frekuensi, ada frekuensi dibagi dua, ada frekuensi atas, ada frekuensi bawah. Nah, frekuensi atas itu angkanya, nilainya 200 ke atas, kemudian frekuensi bawah itu 200 ke bawah. Orang-orang, mohon maaf, yang hidupnya dari dulu ya ini baik, gak ada perubahan, ukurannya itu ketenangan, kedamaian, apalagi kekayaan, gitu-gitu aja, bahkan cenderung menurun, usia juga terus bertambah. Maka ketika diukur dengan alat ini, frekuensinya rata-rata di bawah 200, meskipun dia rajin ibadah. Betul gitu kan? Karena alat ini universal, diukur orang untuk orang Islam ya seperti itu, diukur untuk orang non Muslim ya seperti itu. Kemudian orang-orang yang senantiasa didatangi keberuntungan, keajaiban, ketika alat itu ditancapin cepit, maka frekuensinya itu selalu di atas 200. Nah, kemudian ada yang penasaran, namanya Profesor Richard Wiseman, diteliti lagi di Inggris. Kalau yang ini dari Amerika, diteliti lagi Pak. Ada orang di bank, yang satu membawa uang 1 miliar, yang satu membawa uang 1 miliar. Oh, kedua orang ini, yang satu belok kiri, yang satu belok kanan. Jadi jurusannya berbeda. Dan ternyata kedua orang ini di tengah jalan ketika membawa uang, kejadiannya sama, dirampok. Ada perampokan, entah itu perampokan yang disengaja atau enggak. Dan tahukah jenengan, ketika sama-sama dirampok dan uang 1 miliar sama-sama hilang, dipanggil oleh TV dua orang yang mengalami kejadian ini. Ketika dipanggil oleh TV, jawabannya beda. Orang yang ke kanan jawabannya adalah orang yang ke kiri jawabannya adalah apa? Saya bingung sekali, saya stres sekali. Uang ini bukan uang saya, tapi ini uang anak saya untuk bayar rumah, untuk bayar dan sebagainya. Stres, bingung, galau. Tapi orang yang ke kanan, dia mengatakan, alhamdulillah, saya bersyukur, abandon. Saya benar-benar melimpah kesyukuran saya. Loh, kenapa Pak? Sampai dirampok. Meskipun itu bukan uang saya, itu uang perusahaan. Tapi saya bersyukur sekali. Loh, kenapa ini bersyukur Pak? Karena ketika dirampok itu saya masih bisa hidup, saya masih bisa diselamatkan. Coba kalau saya mati, coba kalau saya tiba-tiba meninggal, saya terus bawa apa? Nah, dari jawaban ini Pak, yang ke kiri itu ngeluh, sambat, yang ke kanan itu malah bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk mengembalikan ini dan bersyukur dia masih hidup, maka hidupnya beda, kehidupannya beda. Setelah 5 tahun, yang ke kiri itu tambah habis, yang ke kanan itu ternyata kehidupannya terus bertumbuh. Karena apa? Karena bisa merespon segala sesuatu dengan baik. Nah ternyata kata beliau, hal yang mendatangkan miracle dalam hidup itu namanya respon. Namanya apa? Respon. Respon itu apa? Sikap, persepsi. Jadi kejadian apapun yang menimpa diri kita, kalau responnya baik, pasti nanti hasilnya baik. Tapi kalau kejadian apapun responnya itu buruk, pasti hasilnya nggak enak. Contoh, sandal hilang. Respon apa yang muncul dalam diri kita? Waduh, sandal anyar, tas tuku 500.000, merek wocek. Aduh, tak aman masjid ini. Wah, tak bawa sandal jepit guys. Nah, itu respon yang tidak positif. Maka ketika respon itu yang muncul, maka kehidupannya biasa-biasa saja. Tapi kalau responnya, loh, sandalku hilang. Ya Allah, ketoknya memang ada yang lagi putus sandal itu.
Mungkin kabar yoyo, kabar yoyo, kayak satu buah sandal api, guys. Kau guys, alhamdulillah sandal bola ada yang membutuhkan. Nah, kalau responnya seperti itu, maka hukum semesta yang namanya kalau berbicara tentang keajaiban ada hukum semesta, ada yang namanya cermin raksasa. Apa yang kita pantulkan, bus itu akan balik ke kita. Jadi kalau kita pantul, yang kita pantulkan itu adalah oh iya, sepertinya ada yang perlu. Oh iya, sepertinya itu mungkin hari ini bukan hak saya. Oh iya. Maka pantulan itu akan balik kepada kita. Hukum semesta. Nah, dari situlah jemaah sekalian, keajaiban itu ternyata menurut penelitian beliau itu bisa hadir dalam kehidupan kita ketika kita di frekuensi atas. Apa frekuensi atas itu? Satu, frekuensi atas itu frekuensi tenang, gak kemrungsung, gak baperan, boten ngamukan. Yang kedua, frekuensi syukur. Syukur ini luar biasa frekuensinya. Betul. Bahkan ketika frekuensi, saya pernah dites, kebetulan kami pernah impor alatnya dari Hatmat Institute di California. Ketika dites, ditancepin alatnya gitu, betul ketika kita was-was, maka frekuensinya di bawah. Supaya ini bisa naik, maka kita mesti relaksasi dulu, mesti tenang dulu, kemudian menyerahkan semua masalah-masalah itu diletakkan, dirilis, minta doa pada Allah, kemudian frekuensinya naik, Pak. Oh iya. Dan betul, ketika tenang, ketika kita itu menyerahkan semuanya pada Allah, betul, miracle terjadi. Dan itulah salah satu hal yang mengundang keajaiban. Respon yang pertama itu adalah respon menerima. Jadi kalau ada masalah apapun jenengan, soalnya ini wajahnya kita banyak masalah gitu ya. Maka kalau punya masalah itu yang pertama terima dulu. Ya Allah, saya terima ya Allah. Contoh misalnya punya masalah sering sakit, punggung, sering rematik, asam aurat dan sebagainya ya. Maka disadari dulu, diterima dulu. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya terima ya Allah. Karena apa yang jenengan usianya kalau misalnya usia 60 tahun diberikan asam aurat itu misalnya mulai usia 60 tahun berarti 59 tahun jenengan sehat. Maka itu yang harus disyukuri. Ya Allah, matur suwun ya Allah, 59 tahun sehat. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Saya terima asam urat ini ya Allah, dan saya mohon padamu kesehatannya, kembalinya kesehatan saya. Diterima dulu, maka akan mendapatkan keajaiban. Niki masih hidup tadi. Saya khawatir ngomong sendiri. Terus jemaah sekalian rahimahullah, ada yang sangat menarik. Jadi akhir-akhir ini kami diminta untuk membantu teman-teman kita yang di PHK. Dari Seritek itu 12.000 karyawan. Kemudian ada, kami kemarin mendapatkan data itu 25 perusahaan besar itu tutup. Kemudian kami diminta membantu para korban PHK ini supaya tidak mengalami gangguan mental. Betul, masya Allah. Bisa, apa nih? Ya bisa, semua terus morio dan sebagainya nggak punya pekerjaan. Banyak yang stres. Akhirnya ini masih berjalan kelasnya. Saya satu besok ngajar tentang keberlimpahan. Jadi kan kalau mau itu boleh online soalnya ya. Nah, menarik di sana. Pak, saya itu setiap hari sudah tahajud, saya setiap hari sudah sedekah, saya setiap hari sudah jamaah, setiap hari sudah baca Quran. Tapi kenapa Pak? Kok masih gini-gini aja? Kenapa Pak? Kok belum ada pertolongan Allah? Nah, kalau ini dikaitkan dengan sains, dengan penelitian yang tadi itu, bahkan di Quran di ayat yang lain juga dijelaskan sangat banyak penjelasannya. Maka betul jenengan ibadah, tahajud, jamaah, baca Quran, sedekah, tapi kok belum ada sesuatu Pak? Nah, ini penting. Saya yakin ini banyak yang mengalami seperti ini. Oh, jangan ini. Sampai habis-habisan sedekah, katanya sedekah brutal, terus pakai kabeh, tapi kok belum terjadi. Sekarang itu ada sedekah rombongan.
sedekah brutal, sedekah apalagi kemarin itu, macam-macam. Nah, ketika mendapati seperti ini, kami karena sudah punya rumusnya, maka langsung, oke, sini, ngobrol, empat mata. Saya ajak diskusi. Dan betul ketika kami ajak diskusi, dari sekian banyak orang itu, ada sesi personal coaching, itu, apa yang Anda rasakan sekarang? Kalau takut dan sebagainya, terus apa yang Anda lakukan? Pokoknya Pak, kata Ustaz, sedekah supaya muncul pertolongan. Terus apa lagi? Doa sholawat 10.000 kali Pak. Terus apa lagi dan sebagainya. Saya bilang, yang jenengan lakukan sudah betul, baik. Tapi kalau setiap hari frekuensi jenengan itu ada di frekuensi bingung, frekuensi takut, cemas, galau, baper dan sebagainya, maka itu tidak nyambung dengan resonansi keajaiban, frekuensinya keajaiban. Frekuensi keajaiban itu misalnya di angka 200 ke atas, misalnya 500 itu syukur terus. Orang yang kesyukurannya tinggi diukur itu 500, itu orang yang penuh keajaiban. Syukur, cinta, welas asih. Nah, kita pengen keajaiban datang, meskipun ubur rampenya sudah dilakukan, tapi ketika di hati kita, perasaan kita, persepsi yang muncul masih ada khawatir, takut, cemas, ini frekuensinya 500, kita masih di bawah 200, gak sambung, gak bisa ngangkat. Ini namanya Joko Sembung naik ojek, gak nyambung ojek. Joko Sembung nyemplung jurang, apa? Mati. Maka supaya kita dapat miracle, semua syarat sudah kita lakukan dan miracle segera datang, maka kita mesti bisa di level ini, di level kesyukuran ini, di level di bawah di atas 200 ini, bisa kesyukuran, bisa ketenangan, bisa welas asih, bisa berani itu artinya berani move on, kemudian bisa mencerahkan dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa naik ke sini? Karena ketika semua sudah dilakukan tapi kok belum terjadi, maka pasti sudah bisa dipastikan frekuensinya masih di sini, masih di bawah 200. Ya ini harus dinaikkan. Bagaimana cara menaikkan? Ini memang harus ada latihannya, ada prakteknya jemaah sekalian. Yaitu dengan cara melepaskan emosi-emosi negatif yang masih berada dalam diri kita, yang masih mengganggu kita. Apa itu cemas, apa itu takut, apa itu galau, apa itu marah. Makanya orang yang pemarah itu, mohon maaf, sulit didatangi oleh keajaiban-keajaiban. Yang ada adalah didatangi penyakit. Marah 5 menit, sistem imun jenengan drop selama 6 jam. Makanya kalau jenengan semua jenengan kumpul sama orang yang di sekelilingnya batuk atau pilek, maka pulang itu jenengan karena imunnya turun selama 6 jam, maka jenengan akan mudah tertular, mudah rumus. Makanya hati-hati, ojo ngamuk. Minta tolong lagi terakhir tangan. Ya, letakkan lagi di samping saudara kita. Oke, ya. Saudaraku, minta tolong ya, mulai sekarang agar hidup kita dipenuhi keajaiban. Yang pertama, ojo ngamuk. Ojo gampang galau. Jangan stres. Ayo bahagia. Coba senyum. Gantian kiri. Saudaraku, matur suwun, sudah diingatkan. Sampai juga ojo ngamukan. Bahwa ini tak rumah ngamuk. Cepat mati. Ayo tetap bahagia, sehat.
Jadi ternyata simpel jamaah sekalian, supaya hidup kita dipenuhi kebaikan-kebaikan, keberuntungan, keajaiban, maka kita perlu men-set di preferensi di atas 200. Yang di bawah 200 sudah lupain. Jadi jangan kalau misalnya lihat Abah Mul, kamu more-more ya kamu. Ya tepat belas, jauh secara masa lu. Oh anceng, waduh, langsung diingetin colek. Abah Mul. Jangan kamu aneh. Benar biar awet urip, ya. Karena kalau nggak ada mul, nggak ada Abah Mul, kita nggak akan nanti mendengarkan suara ciharkah. Suara ciharkah itu langgam yang dibacakan Abah Mul namanya langgam ciharkah namanya. Langgam ciharkah itu langgam atau nagom yang disukai oleh Rasulullah. Itu Rasulullah itu waktu membaca surat An-Najm, wan najmi idza hawa, itu Pak, di lingkungan Mekah kayak bergetar. Bahkan orang-orang kafir Quraisy tiba-tiba, suara apa itu suara? Ngumpul ke Mekah. Oh ternyata Rasulullah suaranya, masya Allah. Nah, karena Rasulullah paling menyukai langgam ciharkah, ya. Meskipun sama Abah Mul terjadi motif-motif gitu, tapi luar biasa. Jadi kalau mau benar-benar didatangi keajaiban-keajaiban, maka ayo kita set preferensi kehidupan kita itu preferensi yang atas, yaitu berani move on. Yang kedua itu gak gampang ngamukan, ya. Yang ketiga itu tidak baperan, tidak stres, gak khawatir. Karena kekhawatiran itu banyak orang menderita itu karena khawatir apa yang belum terjadi. Waktu hidup kita itu, kita punya waktu ya. Waktu hidup kita itu ada 3. Waktu yang belum terjadi, waktu yang sudah terjadi, dan waktu kita saat ini. Nah, kalau kita fokus, kalau kita itu sedih pada apa yang sudah terjadi, aduh kok jadi ngono kejadiannya ya. Waduh, jatuh kok. Saya nyesel melakukan itu. Nah, kalau kita masih mikir yang sudah terjadi, kita akan menderita. Gak bisa move on. Kemudian kalau kita galau, gelisah, takut, cemas pada apa yang belum terjadi, kita juga akan menderita. Apa kalau kita saat ini hidup kita lagi kurang baik, kita menyesali, ya Allah kok aku sih, ya Allah sing diuji, ya Allah ujian itu kok berat sih, ya Allah, ya Allah piye caranya itu, ya Allah, terus seperti itu namanya kita menyesali apa yang kita tidak menerima kondisi kita saat ini, maka kita akan menderita. Maka supaya kita tidak menderita dan berada di frekuensi atas, kita harus yang pertama menaikkan level syukur kita, kesyukuran kita, kemudian menaikkan level ketenangan batin kita, kemudian menaikkan level Raufur Rahim, welas asih kepada sesama. Dan biasanya saya memberikan PR jemaah sekalian. PR-nya apa? Cukup lakukan 2 minggu. 2 minggu saja. Sisa Ramadan, nah ini tepat lakukan. Nanti setelah Ramadan, kalau tidak ada perubahan dalam kehidupan jenengan, silakan potong janggut saya. Karena janggut, potong rambut saya. Apa PR-nya? Nah ini dia. Bukan apa? Kalau ada ayat, kemudian kalau ada penjelasan sainsnya, ilmiahnya itu luar biasa. Yang harus dilakukan selama 2 minggu. Yang pertama, nanti ketika mau tidur, nah ini Bu harus melek sebentar Bu ya. Ini kita mau mengundang keajaiban apalagi Ramadan, luar biasa. Nanti kita mau tidur, jenengan harus wudu. Kemudian setelah wudu biasa ya berdoa. Nah di pembaringan atau di pinggirnya atau masih ada sajadah gitu ya, jenengan merenung sebentar, tulis. Kalau ditulis di hati boleh. Minimal 3 hal yang jenengan syukuri mulai pagi sampai malam jenengan mau tidur. Ditulis atau diketik, jangan diangan-angan. Karena kalau diangan-angan, jenengan hari ini saya kasih materi, nanti keluar masjid lupa. Nah, mesti ditulis. Supaya apa? Kalau kita melihat tulisan kita, apalagi ditanya hari ini kesyukuran saya ini, itu
mengeluarkan hormon endorfin kebahagiaan dan itu energi. Ya, ditempel atau ditulis di buku. Kami punya yang namanya jurnal syukur, setiap hari nulis. Karena hidup kami pengen ajaib. Nah, tulis 3 hal minimal. Syukur bisa sampai 9. Tulis. 1 misalnya, alhamdulillah pagi tadi bisa subuh berjamaah. Mulai subuh, alhamdulillah bisa bangun jam 3 mandi. Tulis. Alhamdulillah bisa tahajud. Alhamdulillah bisa subuh berjamaah. Sudah berapa? 3. Alhamdulillah dapat ilmu ketika kuliah subuh. Oh, ini ilmu enteng, Pak. Tapi kalau dilakukan, masya Allah, betul. Jadi kan nggak akan pernah tahu kalau nggak praktek. Ya. Terus setelah itu apa saja yang disyukuri hari ini, ya syukuri. Kemudian yang kedua, jadi minimal 3, syukur bisa 9. Jadi hal-hal kecil itu harus disyukuri. Alhamdulillah masih bisa bernafas. Alhamdulillah ya Allah, dan nafas. Nggak sampai. Kalau sudah sampai seperti itu harus pakai tabung. Jangan. Insya Allah semuanya saya. Ya. Kemudian yang kedua, yang pertama syukur, yang kedua jenengan doa. Doakan minimal 3. Sebenarnya rumusnya itu minimal 7, tapi nggak apa-apa, permulaan 3. Doakan minimal 3 orang. 3 orang itu orang luar. Siapa orang yang jenengan pengen doakan? Minimal 3. Syukur lebih itu jauh lebih bagus. Salah satu doa yang mustajab itu adalah ketika kita berdoa, orang yang kita doakan nggak tahu. Itu doanya luar biasa. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain itu akan balik pada kita. Jenengan mendoakan banyak orang itu akan balik dan jenengan sendiri. Maka semakin banyak mendoain orang itu akan balik. Maka doain minimal 3 orang. Misalnya yang jenengan sebut nama, ya Allah mudah-mudahan Abah Syaukan, mudah-mudahan ya Allah jenengan berikan kesehatan, tambah sehat, tambah dan sebagainya. Nyebut nama. Ajak dirokok, dan jamaah masjid Baitul Haq itu semuanya sugih. Sebut nama. Kemudian yang pertama mendoakan orang yang kita cintai dan orang lain. Yang berikutnya mendoakan orang yang kita benci. Apa itu? Angel. Mendoakan orang yang bencana. Siapa yang bencana hari itu mulai pagi sampai malam itu yang bencana jenengan ini siapa? Bojoku dhewe, Pak. Doakan. Bojoku ya Allah, Pak. Masya Allah. Aku ngomong 5 dimplok 50, Pak. Masya Allah. Wes gak apa-apa. Doain. Jadi mendoakan orang yang kita cintai dan orang lain, mendoakan orang yang bencana, termasuk orang yang melukai hati kita. Oh, ini ajaibnya di sini ya. Orang yang melukai hati kita, yang membuat kita menderita, doain. Ajaib betul. Gak boleh lepas 1 hari. Hari ini tanggal 16 sampai akhir Ramadan. Kalau gak ada perubahan, jenengan WA saya, tak cari caranya. Kan kami waktu belajar ini Pak, kami praktek Pak, wajib praktek, wajib. Dan luar biasa. Saya belum donya itu artinya, ayo coba memprogram apa? Namanya kedonya. Saya pengen Mazda 5 CX-5 warna putih. Kedonya Pak. Benar Pak, tetap praktek betul itu. Betul Pak. Ketika di jalan raya saya masih mengendarai waktu itu ya. Itu setiap hari saya ini mobil saya, kalau nggak salah dulu Nissan. Ini kok di samping ini ada Mazda yang berjalan beriringan. Di sana sini kok ada juga. Mulai bekerja. Terus setiap hari ketemu seperti 5, 10, 15, betul. Nggak sampai 2 bulan saya punya Mazda CX-5. Iya betul, warna putih dan saya nggak ngeluarin duit, betul. Masya Allah, betul. Ini bekerja Quran kita tuh luar biasa. Wes, jenengan langsung melak tujuan bisa ya. Yang kecil-kecil dulu,
Kemarin saya harusnya ngisi di Sheraton, diundang perusahaan besar, tiba-tiba, Mas, sorry Mas, ternyata ustadznya itu harus dari Jakarta Mas. Oke, betul apa-apa, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah nggak jadi ke Sheraton. Saya cuma alhamdulillah, alhamdulillah. Saya dari perjalanan dari Malang sampai Tol Pandaan, langsung ada telepon, Mas, tanggal sekian ya, tolong ngisi di Haris Hotel. Haris Hotel yang mana? Yang bintang 5 ya? Masya Allah. Yang ini bintang 5, ini juga bintang 5. Perusahaan apa? Perusahaan perusahaan gede, Masya Allah. Gede, ini perusahaan gede dan pasti juga gede. Masya Allah Pak. Itu. Jadi yang pertama wudhu, kemudian doa ya, kemudian mendoain ini syukur ya, tulis syukurnya. Terus tulis siapa yang didoain, tulis siapa orang yang dibenci, bahwa wencek dalam hari itu didoain juga. Doa jenengan terserah doain, yang pasti harus baik, ya harus baik. Kemudian setelah itu baru di program itu maksudnya ngeten. Ya Allah, terima kasih ya Allah hari ini ya Allah, matur suwun ya Allah hari ini insyaallah matur suwun terima kasih ya Allah terima kasih. Pokoknya syukur. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Terus jangan kalau jangan punya keinginan khusus, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan orang yang suwe gak bayar utang itu ya Allah, utangnya uangkan ya Allah, mudah-mudahan ya Allah Engkau gerakkan hatinya dan mau bayar utang. Al-Fatihah. Kalau setiap hari tembus dan mesti ada proses yang terakhir yaitu letting go. Maksudnya letting go itu jenengan punya keinginan khusus, punya keinginan besar, ada orang yang bayar hutang, kemudian keinginan itu lepaskan. Maksudnya dilepaskan itu adalah ya Allah, saya berserah diri hanya padamu dan saya lepaskan semua itu ya Allah. Saya hanya berserah diri padamu. Itu melepaskan namanya. Keinginan agar dia bayar hutang itu kita lepaskan, biar nggak melekat di sini. Betul. Praktekin 2 minggu mumpung Ramadan karena bulan ini adalah bulan keajaiban dan mari kita praktek keajaiban dan saya akan mudah-mudahan semua dari jenengan itu merasakan keajaiban meskipun sangat kecil. Saya masih sangat kecil, jenengan semuanya perlu merasakan keajaiban meskipun dari hal yang kecil. Kalau dari hal yang kecil itu terjadi, maka insya Allah akan berikan mulai hal yang menengah sampai hal yang paling besar. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita mulai dari sekarang di akhir Ramadan ini, di sisa-sisa Ramadan ini benar-benar Allah membimbing kita agar senantiasa Allah membimbing agar kita terus berzikir padanya, kemudian mensyukuri nikmatnya dan meningkatkan kualitas ibadah kita seperti halnya doa dari Rasulullah, Allahumma ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.